Ayo kita belajar. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal terkait perbandingan senilai nih, materi yang dipelajari di kelas 7. Nah, ngomong-ngomong soal perbandingan senilai nih, ciri khas dari perbandingan senilai atau karakteristiknya adalah apabila besar nilai suatu unsur bertambah, akibatnya unsur yang lain juga ikut bertambah. Nah, kalau kita rumuskan di sini A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama ya. Nah, di sini soal yang pertama, di sini ada sebuah mobil menghabiskan 12 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 96 km. Nah, pertanyaannya adalah jarak maksimal yang dapat ditempuh mobil tersebut jika berisi 9 liter bahan bakar. Nah, kasus ini merupakan kasus perbandingan senilai ya. Karena semakin banyak bahan bakarnya, semakin jauh juga jarak tempuh yang dapat dilalui mobil tersebut. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan di sini kita akan buat sebuah tabel. Nah, misalnya tabelnya seperti ini. Di sini itu jarak dan di sini itu bahan bakar. Nah, perhatikan yang diketahui kalau 12 liter bahan bakar mampu menempuh 96 km. Jadi kita bisa tuliskan di sini 12 dan di sini 96. Ini adalah informasi yang diketahui, betul? Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau berisi 9 liter. Nah, berarti di sini 9 ini mau dicari jaraknya berapa. Ya kan? Jarak maksimalnya. Nah, yang mau dicari ini kita bisa misalkan dengan suatu variabel. Misalkan di sini kita dapat tuliskan dengan X. Nah, karena ini menggunakan perbandingan senilai sehingga kita bisa hitung menjadi seperti ini. 96 per 12 sama dengan X per 9. Ya kan? Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai X yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya kita kalikan kedua ruas dengan 9 ya, supaya ruas kanan ini X-nya sendirian. Di sini di ruas kanan dulu kita tuliskan 9 seperti ini. Ruas kiri juga kita tuliskan 9 seperti ini. Ruas kanannya menjadi X-nya sendirian, ya kan? Ruas kirinya, perhatikan kita dapat sederhanakan nih. 96 dan 12 ini kita bisa bagi masing-masing dengan 12. 96 dibagi 12 itu hasilnya 8, 12 dibagi 12 hasilnya 1. Sehingga untuk ruas kirinya kita dapatkan 9 dikali 8, hasilnya berapa? 72 ya, 72. Nah, sehingga kita dapatkan nih, si X yang ada di sini ini berapa? 72 kilometer. Oke, berarti ketika mobil tersebut berisi 9 liter, jarak maksimal yang dapat ditempuh adalah 72 km. Jawabannya yang tepat yang mana? Yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, di soal yang selanjutnya, perhatikan di sini ada suatu peternakan berisi 200 ekor ayam. Menghabiskan pakan sebanyak 16 kg dalam sehari. Jadi untuk 200 ekor ayam ini menghabiskan 16 kg per hari. Jika pengelola menambah sebanyak 50 ekor ayam, maka ia harus menambah pakan sebanyak titik-titik dalam sehari. Kenapa ini masuk ke dalam perbandingan senilai? Karena semakin banyak ayam yang ada di peternakan itu, semakin banyak pula pakan yang dibutuhkan. Betul? Betul. Jadi di sini kita akan gunakan perbandingan senilai. Nah, sama seperti tadi kita akan gunakan juga tabel. Kali ini tabelnya adalah isinya ayam dan pakan. Berarti di sini ayam, di sini pakan. Nah, sekarang perhatikan bahwa yang diketahui di sini ada 200 ekor ayam. Ini membutuhkan 16 kg. Nah, kita tuliskan aja di sini ayamnya ada 200 dan pakannya ada 16 kg. Nah, sekarang pertanyaannya
adalah dia menambahkan sebanyak 50 ekor ayam nih. Artinya ayam yang ada di sini berapa? Ayam yang ada di situ adalah 200 ditambah 50 ya, berarti 250. Nah, pertanyaannya adalah harus menambah pakan berapa? Sehingga di sini kita harus tuliskan 16 ditambah berapa gitu kan. Nah, yang akan dicari itu tambahannya, berarti 16 ditambah berapa? Nah, berapanya ini kita bisa misalkan ke dalam suatu variabel. Di sini kita akan misalkan dengan X. Nah, berarti kita mau mencari si X-nya ini. Oke? Oke. Sekarang perhatikan di sini kita bisa gunakan perbandingan senilai, berarti langsung aja ya. 200 per 16 sama dengan 250 per 16 ditambah X. Perhatikan di ruas kirinya, ini kita bisa sederhanakan ya supaya tidak terlalu besar angkanya. Nah, 200 dan 16 masing-masing kita bisa bagi dengan 8 ya. Nah, 200 dibagi 8 ini hasilnya adalah 25. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Sekarang kita punya 25 per 2 sama dengan 250 per 16 ditambah X. Nah, sekarang kita bisa kalikan silang ya. Di sini kita akan kalikan silang 16 ditambah X. Ini dikali dengan 25 sama dengan 2 dikali 250. Nah, perhatikan di sini ada 25, ada 250. Masing-masing merupakan kelipatan dari 25. Kita bisa bagi ya kedua ruas dengan 25. Biar enak nih, biar lebih sederhana. Kita bagi dengan 25. Sehingga ruas kirinya menjadi 25 dibagi 25 itu 1. Nah, jadi di sini tinggal 16 ditambah X. Dan ruas kanannya ini 250 dibagi 25 hasilnya adalah 10. Sehingga di sini 2 dikali 10, 20. Oke, untuk mendapatkan nilai X-nya kita kurangkan ya kedua ruas dengan 16. Berarti didapatkan X sama dengan 20 dikurangi 16. Hasilnya adalah 4. Nah, ingat X-nya ini adalah tambahan pakan yang diperlukan. Berarti di sini 4 ya. Sehingga jika pengelola menambahkan sebanyak 50 ekor ayam, maka ia harus menambahkan pakan sebanyak 4 kg dalam sehari. Berarti jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, perhatikan ini untuk soal yang ketiga. Nah, di sini kita ngomongin uang nih. Oke, perhatikan perbandingan uang Allen dan Bobby adalah 2:3. Perbandingan uang Bobby dan Caca adalah 2:1. Nah, kita punya 2 perbandingan. Allen dengan Bobby itu 2:3 dan Bobby dan Caca adalah 2:1. Kemudian diketahui jumlah uang ketiganya adalah Rp130.000. Nah, karena kita mengetahui jumlah uang ketiganya, tetapi si perbandingannya ini terpisah, PR kita adalah menyatukan perbandingan ini menjadi satu perbandingan yang memuat si 3 unsur Allen, Bobby, dan Caca. Supaya ini nggak kepisah lagi nih, 2:3, 2:1. Nah, sekarang perhatikan kita tuliskan dulu. Yang pertama ini adalah perbandingan uang Allen dan Bobby adalah 2:3. Dan yang kedua uang Bobby dan Caca 2:1. Kita misalin dulu nih biar enak. Uang Allen kita misalkan dengan A. Uang Bobby kita misalkan dengan B. Dan uang Caca kita misalkan dengan C. Gitu ya. Berarti dari informasi yang pertama kita bisa dapatkan uang Allen banding uang Bobby ini sama dengan 2:3. Dan dari informasi yang kedua kita bisa dapatkan kalau uang Bobby banding uang Caca ini sama dengan 2:1. Nah, sekarang perhatikan dari 2 perbandingan yang kita ketahui ini mengandung satu unsur yang sama, yaitu si Bobby ya, B.
Di sini ada B, di sini juga ada B. Nah, untuk membuat dua perbandingan ini menjadi satu perbandingan yang memuat 3 unsur, kita harus menyamakan nih si B-nya ini. Nah, di sini kita akan mau samakan nih si B yang ada di sini. Caranya pakai apa? Kita bisa gunakan KPK. Ingat KPK? Nah, kita akan cari dia KPK-nya dari si 3 dan 2. Nah, KPK dari 3 dan 2 berapa sih? 6 ya? 6. Jadi, si 3 dan 2 yang ada di sini akan dibentuk menjadi 6. Nah, sekarang perhatikan si perbandingan yang pertama. Supaya 3 yang ada di sini menjadi 6, ini kan harus dikalikan dengan 2 ya. Kita harus kalikan dengan 2. Jadi, otomatis 2 yang ada di sini juga harus dikalikan dengan 2. Jadi kita tuliskan perbandingan yang pertama menjadi A banding B sama dengan 2 dikali 2, 4, dan 3 dikali 2, 6. Nah, jadi kita punya nih perbandingan yang pertama ini menjadi 4 banding 6. Sekarang giliran perbandingan yang kedua. Nah, di sini ada B banding C, 2 banding 1. Supaya 2 di sini menjadi 6, kan harus dikalikan dengan 3. Jadi satunya juga harus dikalikan dengan 3. Berarti kita tuliskan B banding C ini sama dengan 6 banding 1 dikali 3, 3. Nah, perhatikan di sini si unsur B-nya udah sama nih, sama-sama 6. Jadi kita bisa bawa ke satu perbandingan yang memuat 3 unsur. Berarti di sini kita tuliskan A banding B banding C sama dengan 4 banding 6 banding 3. Nah, dapat deh si perbandingannya. Oke, berarti di sini kita bisa lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa klik subscribe ya. Sekarang yang diketahui ini apa sih? Yang diketahui jumlah nih. Jumlah ketiganya adalah 130. Dan yang ditanyakan adalah besar uang si Allen alias yang A. Berarti kita bisa tuliskan bahwa yang ditanyakan ini adalah A, uang milik si Allen. Dan yang diketahui adalah jumlah uang. Ya kan? Nah, sekarang kita akan tuliskan nih perbandingan si uang Allen dan jumlahnya. Uang Allen adalah perbandingannya 4. Jumlahnya perbandingannya adalah 4 ditambah 6 ditambah 3. Berapa tuh? 13. Sehingga perbandingan A banding jumlah adalah 4 banding 13. Ya kan? Nah, kita tuliskan di sini 4 banding 13. Oke, berarti kita bisa tuliskan nih informasi yang diketahui di sini, jumlah. Berarti kita bisa tuliskan A per 130.000 sama dengan 4 per 13. Ya udah, kita kalikan aja nih kedua ruas dengan si 130.000. Biar apa? Biar A-nya ini sendirian di ruas kiri. Jadi kita bisa menentukan nilai A-nya. Oke, kita kalikan kedua ruas dengan 130.000. Kita tuliskan di sini 130.000. Ini juga 130.000. Ruas kirinya menjadi A, ruas kanannya menjadi, perhatikan di sini si 13 dan 130.000 kita bisa sederhanakan ya. Ini kita bisa bagi 13 menjadi 10.000. Dan ini kita bisa bagi dengan 13 menjadi 1. Sehingga 4 dikali 10.000 hasilnya adalah 40.000. Oke, dapat ya, si uang Allen ini 40.000. Ada nggak ya kira-kira? Ada ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Jadi gitu ya, kalau diketahui dua perbandingan yang terpisah seperti ini,
kita bisa menyatukan perbandingan yang terpisah ini dengan cara memanfaatkan informasi dengan KPK. Oke, kita bisa lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, perhatikan di sini ada informasi terkait resep kue bolu. Nah, untuk membuat 24 cup kue bolu, ini dibutuhkan 120 gram terigu dan 96 gula pasir. Kita bisa tuliskan menjadi sebuah tabel aja kali ya. Oke, ini kita tuliskan dulu informasi yang pertama menjadi seperti ini. Nah, perhatikan di sini 24 cup ini berasal dari 120 gram terigu dan 96 gram gula pasir. Sehingga untuk membuat si 50 cup bolu, berapa sih terigu dan si gula yang dibutuhkan? Di sini kita mau tuliskan dengan X misalnya untuk terigu dan Y misalnya untuk si gula. Nah, kita punya bekal informasi yang lengkap adalah miliknya si cup ini. Ya kan? Sehingga kita akan gunakan itu sebagai patokan untuk hitungan. Misalnya yang pertama kita mau mencari si terigu dulu. Kita mau mencari terigu. Yang mau kita cari adalah terigu. Misalnya kita tuliskan di sini terigu per cup. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan 120 gram terigu ini akan menghasilkan 24 cup. Nah, berapa gram sih terigu yang akan menghasilkan 50 cup, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan di sini supaya kita dapatkan X-nya, kita kalikan kedua ruas dengan 50. Sehingga untuk ruas kirinya menjadi 50 dikali 120 per 24. Dan ruas kanannya adalah si X-nya itu. Oke, berarti kita sederhanakan nih si pecahan yang ada di sini. Nah, berarti 120 dibagi 24 bisa nggak sih? Bisa ya. Ini kita bagi 24 hasilnya adalah 5. Ini kita bagi 24 hasilnya adalah 1. Sehingga ruas kirinya kita dapatkan 5 dikali 50, 250. Dan ruas kanannya sama dengan X. Oke, berarti kita dapat si X-nya ini adalah berapa? 250. Sekarang kita mau cari si Y, gula. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini gula per cup. Sebenarnya kalau kamu mau pakai informasi dari terigu karena kita sudah dapat ini, ya nggak apa-apa sih, gula per terigu. Tapi di sini aku mau gunakan si gula banding cup. Nah, gula banding cup berarti 96 gram gula itu menghasilkan 24 cup. Berapa gula yang dibutuhkan untuk menghasilkan 50 cup? Ya kan? Sama seperti tadi, kita kalikan kedua ruas dengan 50. Sehingga didapatkan 50 dikali 96 per 24 sama dengan si Y-nya. Artinya di sini kita bagi ya. 96 dibagi 24 itu bisa nggak sih? Bisa ya, hasilnya adalah 4. Nah, berarti 24 dibagi 24 hasilnya 1. Sehingga ruas kirinya menjadi 50 dikali 4, hasilnya adalah 200. Oke, 200 sama dengan Y. Kita dapat si Y-nya ini sama dengan 200. Sehingga untuk soal yang ini, terigu dan gula yang dibutuhkan untuk membuat 50 cup kue adalah 250 dan 200 gram. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, ini soal yang terakhir nih. Tapi jangan sedih dulu ya. Di sini seperti biasa, aku udah siapin beberapa soal untuk kamu latihan. Nah, kamu bisa coba sendiri ya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita jumpa di video-video selanjutnya.